jelas bagi kita semua Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita terus berada dalam naungan pengasihan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hari ini yang menjadi renungan kita Selasa 10 Maret 2026 tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang teruji. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya tidak seorang pun dapat menghindar dari cobaan, kesulitan, penderitaan, atau pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Beban dan kegelapan hidup dapat menyelimuti dan membuat orang merasa tanpa harapan. Tentu hal itu akan mempengaruhi emosional kita yang mengalaminya, yaitu akan merasakan kesedihan, bahkan duka cita. Tak terkecuali bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bisa terjadi mengalami pergumulan, cobaan, dan kesulitan hidup. Umat Kristen dapat mengalami perpaduan antara sukacita dan kesedihan pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah suatu kontradiksi. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang putus asa, bahkan meninggalkan iman kepercayaannya. Setiap situasi diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan karakter iman kita yang berharga. Sama seperti emas yang harus dimurnikan dengan api. Rasul Petrus mengirimkan suratnya kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang juga sedang mengalami begitu banyaknya penderitaan, penolakan, persekusi, ditindas, bahkan dianiaya. Semua itu bagaikan kabut tebal yang mungkin membuat mereka bertanya, mengapa kita mengalami ini semua? Sanggupkah kita dapat melewati dan dapat bertahan melewati semua ini? Di tengah situasi seperti itu, Rasul Petrus menyapa mereka supaya iman mereka teruji, setia kepada Tuhan. Apakah yang harus dilakukan supaya pencobaan, penderitaan, kesedihan, kesesakan tidak membuat kita putus asa? Tidak perlu putus asa. Sebagai orang yang percaya, kita harus mampu bertahan di masa-masa seperti itu dengan sebuah keyakinan, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua anak-anaknya dan mereka dapat mempercayainya. Meskipun masa-masa dalam kesedihan, pergumulan itu terasa begitu berat, kesusahan di bumi ini bersifat sementara. Cobaan, penderitaan, dan pergumulan hanyalah sementara dan Tuhan pasti setia menolong dan menguatkan kita dalam keadaan segalanya. Dia akan menyediakan jalan keluar. Semua itu justru Allah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya yang hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Jika hari ini kita berada dalam situasi berbeban dan penuh pergumulan, sekalipun kita sudah berseru dan bermohon akan belas kasih-Nya dalam doa, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Menjadi sebuah kekuatan bagi kami Tuhan, ketika hidup kami diselimuti oleh kedukaan, diselimuti oleh kesedihan, perkabungan, bahkan pergumulan yang terkadang dari pikiran kami sendiri tidak bisa kami pahami. Tapi biarlah firman ini, di tengah kedukaan kami boleh merasakan kesukaan, di tengah-tengah pertolongan dan anugerah Tuhan. Kuatkan setiap jemaat-Mu
yang mengalami pergumulan apapun pergumulan mereka. Bapa Surgawi, masih terus kami setia untuk mendoakan pertumbuhan anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang bersekolah, kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan terus menaungi kehidupan mereka supaya terus percaya kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang mencari atau masih merindukan hagabean, Tuhan terus yang menolong mereka. Bapa Surgawi, para orang tua kami yang lanjut usia, mungkin mereka semakin banyak mengalami penurunan kesehatan, tapi biarlah tangan Tuhan terus menopang mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan terus yang memberi mereka rasa syukur. Dan seluruh jemaat dalam berbagai kesibukan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amanginang dan saudaraku, jika Anda mau menyampaikan komentar, silakan tuliskan di dalam kolom komentar kita. Tuhan memberkati.